Salah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Sehat semua teman-teman? Ada yang lagi nggak sehat? Alhamdulillah Pak, sehat sedanten Pak. Alhamdulillah. Oke, hari ini bentar. Kok nggak ganti? Ya, jadi suara saya jelas nggak ya? Kayaknya lagi ada. Jelas Pak, tapi ada cemilan. Sebentar. Ini. Ya, jadi selamat datang teman-teman di perkuliahan kita yang ketiga, mata kuliah jaringan komputer dan pemrosesan paralel. Jadi di pertemuan kali ini apa yang mau kita bahas itu IP addressing dan subnetting. Sebelumnya ada yang mau ngasih pendapat nggak tentang apa itu IP address dan apa subnet? Ada yang mau ngasih pendapat? Apa sih IP address? Apa itu IP address? Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang topologi jaringan, sekarang kita lebih belajar gimana sih sebuah informasi itu bisa terkirim antar perangkat. Nah, jadi untuk sebuah informasi itu bisa terkirim kan, ibaratkan sebuah surat, maka dia butuh sebuah alamat. Nah, jadi kalau di jaringan komputer, kita kemarin pakainya sudah belajar juga kan, sudah bahas layer TCP/IP atau model TCP/IP, Internet Protocol. Jadi alamat yang dipakai adalah alamat Internet Protokolnya. Nah, ini jadi IP address itu sebagai pengalamatan hubungan antar host di internet. Jadi sebuah IP itu sebuah protokol yang digunakan yang disetujui oleh semua vendor, semua produsen perangkat. Artinya untuk berkomunikasi itu secara universal menggunakan alamat IP. Nah, jadi alamat IP itu harus memenuhi dua sifat. Yang pertama unik dan universal. Artinya setiap perangkat itu hanya setiap IP, satu alamat IP itu hanya bisa dimiliki oleh satu satu perangkat, satu alamat IP, satu perangkat. Dan universalnya itu artinya bisa dijangkau oleh setiap pihak, setiap host yang lain. Nah, alasan yang lainnya digunakan untuk berkomunikasi antar host. Ya, kemudian ya ini disepakati tadi, sudah deal oleh semua pihak. Nah, kemudian format penulisan IP address. Nah, di sini kita fokusnya di IP versi 4. Kenapa? Karena kalau kita pakai IP versi 6 itu nanti jadi kita kita mau mempelajari dulu konsep dasarnya. Nanti kalau teman-teman mau melanjutkan itu harusnya di mata kuliah advance ya. Jadi lanjutannya dari
jaringan komputer, itu ada advanced networking itu. Dia bahas mencakup IP versi 6. Jadi kita di sini bahas IP versi 4. Nah, jadi IP versi 4 itu sendiri terdiri dari 32 bit bilangan yang dipisahkan atau diblok-blokan setiap 8 bit. Nah, jadi IP itu ada 4 blok yang masing-masing 8 bit atau disebut juga sebagai oktet untuk setiap bloknya. Jadi ada oktet pertama, oktet kedua, dan oktet sampai keempat. Nah, yang pertama kalau pengalamatannya, yang mungkin udah pada sering ngotak-ngatik komputer nih, IP address itu ada dua nih penulisannya. Biner, secara biner itu untuk binary 10010 gitu, atau mungkin secara desimal. Secara desimal ya tentunya Pak dengan bilangan desimal yang 0 sampai tak terhingga nilainya. Cuma harus memenuhi 8 bit di sini. Jadi maksimal 0 sampai 255. 255 maksudnya. Nih, contohnya untuk pengalamatan 167, 205, 206 dan 100. Ini kita blok. Diblokkan masing-masing. Ini di blok masing-masing menjadi 4 oktet. Nah, ini di sini bloknya. Nah, secara binary udah belajar kan binary dan desimal ini bilangan digital? Sudah, Pak. Nah, berarti nggak usah jelasin yang di sini. Diulang lagi, Pak. Alah, nanti aja nanti. Nah, kemudian IP versi 4 ini alamatnya juga dibagi-bagi nih. Ada alokasinya, namanya disebut kelas. Jadi ada kelas, kita bahas ada kelas A sampai kelas D. Nah, pembagian kelas ini ditujukan untuk memudahkan alokasinya. Jadi kita perlu tahu juga kenapa sih harus dialokasikan. Kemudian jumlah IP yang tersedia secara teori itu artinya 256 pangkat 4 atau 255 kali 4. Atau bisa juga kita lihat, kita bilang pangkat 32 total alamat versi 4. Nah, totalnya itu kalau kita hitung pakai kalkulator sekitar 4 miliar. Nah, nanti dari jumlah IP ada dibagi juga sih dari 4 miliar. Nggak semuanya bisa sampai ke tangan atau tangan publik. Gitu. Maka nanti kalau kita telusin, karena ada 4 miliar ini timbul versi 6. Pertama, kekurangan IP versi tadi dirancang IP versi 6 yang nilainya 128 bit dalam alamatnya itu. Nah, kemudian yang harus kita juga di pengalaman itu yang pertama dua bagian, yaitu ada network ID, ada host. Nah, nanti di network ID itu ada alamat network dan alamat hostnya. Nah, net ID atau network ID itu biasanya ilustrasinya ada host ID alamat di suatu hostnya sendiri. Nah, jadi sampai sini dulu. Kalau kita ilustrasikan sebuah alamat IP itu ibaratnya nih, dari pengertian network dan host. Ibaratkan sebuah komplek, kita punya komplek rumahan misalnya. Di sini adalah kelas. Di sini ada host. Misalnya di sini host 1, host 2, dan di sini lagi. Nah, jadi network itu adalah alamat gang. Misalkan kita punya satu pool IP. Ini satu IP pool. IP itu artinya ya satu IP punya satu IP. Misalnya di subnetting namanya itu menjual alamat IP yang kita punya. Nah, network ID itu
alamat gangnya di sini ini ID. Itu yang sedangkan host ya alamat dari si rumahnya. Nah, gitu. Ini untuk pengalamatan. Misalnya net ID 1 di sini, net ID 2 di sini tadi yang lah. Tuh, yang di sini hostnya nanti biasanya dari alamat pasti turunan dari alamat network ID-nya. Tadi kita ibaratkan tadi kalau ada contoh di sini alamat IP-nya 167.205.206.100. Misal di sini alamat networknya tadi IP-nya alamat networknya 167.205.206.100. Maka di ini yang sama adanya tapi satu seperti itu. Turunan dari si alamat networknya, ID networknya. Nah, kemudian kalau secara kelas IP address dibagi menjadi 5 kelas umumnya. Namun cuma ada 3 kelas yang bisa digunakan sebagai kepentingan umum. Nah, kemudian yang kelas B dan ini dia untuk udah reverse oleh engine task force. Ya juga, sampai kalau IP ini aja nih, jadi barangan bisa minta IP. Namanya yang ngelola itu IETF, Internet Generator, yang ngelola pengalaman IP versi 4 juga IP versi 6. Nah, kemudian yang jadi public di sini di kelas C, kepentingan publik. Jadi kita lihat. Nah, kalau kita lihat kelas A itu bit IP kelas A itu yang pertama itu bitnya pasti 0 dengan net ID adalah 8 bit dan paling host ID-nya 24 bit. Nah, jadi kelas yang pertama itu alamat IP kelas A digunakan dari awalnya nih, alamat titiknya desimalnya 0 sampai 127 alamat depannya. Kemudian host-hostnya yang belakang ini antara 0 sampai 255. Ini kelas A. Kemudian IP address kelas A itu mempunyai range 0 sampai 127 network ID-nya. Jadi kelas A itu punya 128 network dengan tiap network menampung 16 juta host. 16 juta dari mana ya nih? Dari kalau kita hitung matematikanya di sini nih. Di sini kita jadi network ID-nya ini network ID-nya ada 2 pangkat 7, sedangkan hostnya ada 2 pangkat 24. Nih, jadi sisa bloknya di sini sebagai pengalamatan untuk host. Bentar, sebentar ya saya tinggal. Oh, Pak.
Halo, halo. Siapa? Yang di resolve blok ini, blok depannya itu 7 bit dan sisanya untuk host gitu. Ini untuk bit-bit networknya. Tadi ada network ID, ada host ID. Sebentar.
Jadi ciri-ciri IP kelas A itu ya depannya antara 1 sampai 127 itu IP kelas A. Jadi kalau ada IP nama alamat IP-nya 110 gitu, sekian-sekian, nah itu berarti ini masih termasuk IP kelas A. Berarti dari 0 sampai ini Pak ya, 127 Pak ya. Ya, dari 0 sampai 127 ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kepentingannya untuk IP yang jumlah yang sangat besar. Ya, hampir 16 juta host bisa ditampung. Kemudian ada IP kelas B. Nah, ini sisanya nih. Tadi dari 128 sampai 191. Ini kemudian untuk networknya, yang dipakai 2 blok nih. Kelas B itu pakai 2 blok sebagai alamat network, kemudian 2 blok sisanya sebagai alamat hostnya. Atau 16 bit pertama itu alamat network, tapi yang harus dikasih bawahi di sebelah sini. Jadi bit pertama di blok pertama itu harus nilainya selalu di set 10. Jadi sisanya bisa 11 dari 1000 sampai dia 111 dan seterusnya lah, dari 128 sampai 191. Ini untuk pembagian kelas. Nah, ini range-nya kalau kita lihat dari 128 0 sekian sampai 191.255. Ini alamat IP address yang tersedia. Kemudian untuk jumlah hostnya ada 65.000 atau sekitar 2/16. Kemudian kita lihat kelas selanjutnya, itu ada kelas C. Nah, kemudian sini cuma turunan-turunan aja dari kelas. Setiap kelas nanti cuma turun 1 blok berkurangnya untuk sisa host. Jadi semakin kecil kelasnya, IP-nya semakin sedikit IP yang tersedia. Pengaturannya kalau kelas C 3 bit pertama nilainya harus selalu di set 110. Jadi dimulainya dari 192 sampai 223. Nah, terdiri dari network ID-nya nih banyak. Ada 24 bit network ID dan host ID-nya ada 8 bit. Jadi yang banyak di sini network ID-nya, kebalikan dari kelas A. Kalau kelas A kan yang banyak host ID-nya, networknya cuma 256. Nah, sedangkan kalau kelas C network ID-nya sekitar 2 juta, sedangkan host ID-nya ada sampai 200, cuma sampai 256. Nah, kebanyakan alamat IP kelas C ini dipakainya di LAN untuk jaringan-jaringan yang lebih kecil. Nah, kelas D dan kelas E nih kita lihat. IP address kelas D itu digunakan keperluannya untuk pertama multicasting, di mana 4 bit atau blok terakhir, 4 bit pertama itu selalu di set 1110, sehingga byte pertamanya berkisar antara 224 sampai 247. Nah, sedangkan bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang digunakan IP address. Nah, dalam multicast ini tidak dikenal dengan istilah network ID dan host ID. Kemarin kita belum bahas multicasting ya, nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, sedangkan IP kelas E tidak diperuntukkan untuk kepentingan umum. Itu nilainya antara sisanya tadi kan 248 sampai 255.
atau nilainya 111. Nah, mungkin kalau masih ada yang bingung nih, dari mana 111 kok bisa nih timbulnya 248 sampai 255. Jadi kalau kita tadi blok pertama kan ada 8 bit. Setiap blok 8 bit. Setiap blok IP ada 8 bit. Sorry. Ini sedikit mereview bilangan digital. Artinya dia kemungkinan bisa jadi 1111111 atau 0000000. Nah, kemudian kan kalau kita mengkonversi dari biner ke desimal kan kita bacanya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan ke kiri. Jadi ketika ada 0, 000 dan 0001, maka di sini nilainya berapa? 1. Kemudian kalau di sini 00, di sini nilainya 110, maka di sini 2. Kok bisa 2 Pak ya? Nah, itu ya, space-nya kurang. Ntar kita pindah dulu ke sini. Ntar ada dipanggil lagi. Siapa? Cek cek. Boleh watuk di depan speaker ini man. Parah. Sarapan urung Mas? Sarapan, Cah, sarapan. Aku orang sarapan nih. Nunggu lu. Aku minta suapin dong Mbak Mela. Tututututu. Sarapan, 9.30. sarapan. Sarapan. Suapin nih, Wong, suapin nih. Waduh, apa itu suap-suapan itu? Nggak tahu Mbak Mela, Pak. Sarapan, Pak. Suap-suapan lagi. Gimana tadi sampai mana? Sampai ini Pak, itu kan bilangan yang 00, 10 itu kok bisa jadi 2 Pak ya? Nggak bukan jadi 1 gitu Pak. Ya, karena urutan binernya kan di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, terus sampai di sini 2 pangkat 8. Gitu. Nah, kemudian kalau di sini nilainya 11000000, berapa berarti nilai desimalnya?
Ada yang mau jawab? Wah, piro ya bilangannya wae. Gampang lah, tinggal 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 7. Berapa ini? Ini kan tadi udah dibahas nih. Ini IP kelas berapa ini? Kalau 1100.000. IP kelas B kan? Kelas B Pak ya. Kelas B tadi dimulai dari 127 atau 128. 128 Pak. Ya, Yang 128. satu kelas B. Ya, jadi 128. Itulah. Ya mungkin buat ingat-ingat lagi nih. Soalnya kalau di perhitungan IP nanti kepake terus. Namanya Berarti binary. harus apal biner sama ini Pak desimal Pak. Ya, enggak sih, apal perkalian aja. Tuh. Cuma 2 kali ping-pingan peng loro peng bolu. Nah, kemudian nih ada beberapa alamat IP yang khusus. Ini fix ya di sini udah. Ada yang mau ditanyain tentang binary lagi? Sampun Pak. Jadi cuma flashback aja. Nah, kemudian di sini ada IP address khusus selain yang digunakan untuk alamat-alamat host. Kemudian jadi dari satu blok IP tadi misal satu network ID dia punya namanya, nanti ada network address-nya, itu network ID juga biasanya. Kemudian ada broadcast address. Biasanya network ID dan broadcast address ini tempatnya ada di ujung-ujung alamat. Nah, kemudian ada multicast address, itu misalnya di IP kelas D tadi ya. Misal nih kita punya IP kelas B nilainya 167.205.935. Ini kelas B ya, berarti kelas B tadi kan 167 enggak ya? 128 sampai 167. Nah, jadi di sini kalau kita bilang network address-nya berarti dia 167.205.000 dan 0. Ya, IP address-nya broadcast address-nya 167 sampai 205.000 dan 0 di situ. Kemudian kalau ada network address 192, nah, nanti harusnya masuk subnetting dulu ya, udah tinggal dulu dah. Jadi di sini kok 00 sih BC-nya. Ini NA network address, ini BC-nya BA atau broadcast address 255. Jadi di ujung alokasi ini, ujung akhir IP ini di awal. Nah, selain network address, nanti kalau kita masuk ke pengaturan perangkat, itu namanya nanti kita perlu gateway. Seperti itu. Nah, ya tadi ini kalau ilustrasinya, network address itu untuk mengenali suatu network pada jaringan atau pada cluster. Kemudian broadcast itu untuk mengirim pesan ke seluruh host yang ada di satu network. Nah, sedangkan multicast sendiri, kalau multicast itu ditunjukkan untuk keperluan grup, bukan untuk kepentingan host. Jadi kalau IP public itu cuma dipakai di ABC, sedangkan kelas DE itu dipakai khusus. Kelas D khususnya untuk multicast. Nah, kelas E untuk yang lain tadi. Di sini penjelasannya. Nah, kemudian ada aturan dasar network ID tidak boleh sama dengan 127.
karena ini alamat loopback. Ya, ini IP address yang digunakan oleh suatu komputer untuk menunjukkan dirinya sendiri. Atau yang lain, misal apa? Alamat loopback. Kalau dari definisi ini, ada yang tahu nggak kemana alamatnya ini? Jadi alamat loopback ke diri sendiri itu artinya dia alamat localhost. Kalau ada yang mainan SAM atau ya mainan SAM dan mainan web kan pasti kalau sebelum di upload ke hostingnya, web host, kita coba di komputer sendiri kan pasti loopbacknya ke sini, ke localhost atau ke 127 sekian sekian gitu. Kemudian network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 00 atau alamat networknya. Tidak boleh sama dengan broadcast. Jadi harus unik dalam satu network. Jadi nggak ada satu network itu alamatnya double. Nah, ini tentang IP address atau pengalamatan IP. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke subnetting? Jadi mungkin perlu kita garis bawahi tentang pengalamatan IP. IP ada terdiri dari 32 bit biner, ada 32 bit, masing-masing dibagi menjadi 4 sehingga ada 4 oktet. 4 oktet. Kemudian ini kita punya kelas dibagi menjadi 4 kelas. Kelas A, B, dan C itu untuk public. Untuk public. Kelas D untuk multicast. Nanti kita Yang kelas E nggak dipakai Pak ya? Yang kelas E itu khusus untuk apa tadi penjelasannya? Lupa. Nah, di sini kelas C itu apa? Dari 192 sampai sekian. 1223 network ID-nya. Ya, kelas E diperuntukkan untuk apa ya untuk kelas ini? Ya, untuk kayaknya ini dipakainya untuk keperluan ini BGP. BGP itu nanti boarding gateway protocol, itu untuk gateway antar negara aja gitu. Coba kalau kita cari di Google apa keperluannya. Saya juga nggak hafal sih ya keperluan-keperluan kayak gitu, belum baca. IP address itu banyak Pak ya pembagiannya Pak ya? Iya, nih ya kelas E diperuntukkan untuk eksperimental atau cadangan. Gitu. Ini ya. Eksperimental. Berarti yang A sampai C itu lebih ke publik Pak ya, terus yang E itu dia cuma dipergunakan untuk waktu-waktu tertentu gitu Pak ya? Ya, jadi ini kayak kepentingannya untuk
Ya untuk kepentingan eksperimental aja, percobaan. Nah mungkin perlu kita ingat nanti namanya IP public dan IP private. Mungkin nggak disampaikan di slide, emang nggak ada ya tadi. Ada namanya IP public, IP public, IP public. Jadi kalau ada IP public, ya. IP private itu dia IP-nya tidak bisa diakses dari luar jaringan. Jadi cenderung dia tidak bisa diakses dari luar. Nah, sedangkan IP itu yang accessible, nah, bisa akses luar. Contohnya gimana? Ada yang bisa ya benar, bisa diakses lewat jaringan internet atau WAN. Tuh, ini nanti IP public dan IP private. Contoh IP private yang 192 yang biasanya kalau kita nyeting router itu di 192 itu kan itu IP private ya itu jadi di blok, emang udah di blok dari yang ngatur alamat IP di IETF tadi, Internet Engineering Task Force. Jadi beberapa IP itu emang udah dikhususkan untuk IP private. Nah, kalau kita lihat analisanya kan tadi ada 4 miliar. Kalau IP versi 4 itu ada totalnya 4 miliar. Kemudian tapi sekarang penduduk dunia itu ada berapa? Ada yang tahu jumlah penduduk sekarang? Kurang dari 1 triliun, Pak. Ya masih jauh sih kalau ke angka triliun. Jadi penduduk sekarang itu sekitar Kemungkinan miliaran ya, Pak. ya sekitar 8 miliar. Sedangkan kita sendiri nih pengguna bisa bisa satu orang bisa beberapa perangkat kan sekali online. Artinya satu orang bisa megang beberapa IP. 2 sampai 3, Pak. Ya, jadi satu orang nggak cukup satu IP nih. Nah, ngakalinya gimana? Nah, tadi cuma yang bisa diakses itu yang bisa diakses dari luar dengan internet itu IP public. Sedangkan IP public terbatas dan jumlah penggunanya sangat banyak. Ada yang tahu nggak gimana cara ngakalinya, lokasian IP-nya? Nah, kemudian kita masuk subnetting. Jadi paham belum yang di IP nih, yang dijelasin di IP? Bagian alamat IP. Ada yang mau ditanyakan? Kalau paham sih lumayan, Pak, tapi mungkin agak 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 kesusahan.
Ya. Jadi emang harusnya masuk ke subnetting juga. Oke, nanti kalau ada yang kurang, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi. Ya sering dipakai yang IP public Pak ya, cuman ABC tidak kelasnya. IP public itu kepakainya di data center, di website itu kan pakainya IP public. Nah, mereka tuh yang bisa megang IP public. Kalau kalian mau pesan IP public juga bisa. Pesannya di apa ya? Di PUBG kalau nggak salah. Nah, karena terbatas jadi sekarang pembelian IP itu terbatas. Nah, di ID NIC namanya. Kalau kita mau pesan IP, keuntungannya apa ketika kita punya IP public? Ya, misal kita punya komputer di rumah, ya kita bisa mengerjakan dari mana aja gitu. Nih. Nih, kalau mau pesen IP /24 itu 5 juta nih penyelenggaraannya, kemudian kalau ya seginilah biayanya. Yang keras kantong Pak. Ya, tapi ada keuntungannya. Yang pertama kan bisa kerja secara remote, artinya bisa mengakses keperluan dari jauh, dari manapun lah. Nah, juga ada kelemahannya ya, jadi lebih rentan karena bisa diakses dari publik itu. Seperti itu. Kenapa cuma sampai 23? Kenapa? Kira-kira 24 sama 23 banyakan yang mana ini IP-nya? Banyak kan 24 Pak mungkin. Ya, nggak salah sih, banyakan 23. Nah, ini kita harus masuk ke subnetting dulu. Jadi di sini kita di subnetting ini kita mau lebih fokus lagi pengalamatan, alokasi alamat IP. Nah, secara teori perhitungannya kita bentuk jalan. Nih, awalnya seperti ini kan. Ini ketika kondisi semua, taruhlah ini satu blok alamatnya bebas. Kemudian ada bertambah lagi, ternyata kita bikin blok-blok yang lain. Atau ketambahan blok baru nih, tetanggaan misalnya. Awalnya satu network nih. Sehingga ketika ketambahan ini tadi ya, network address dan host address, ada broadcast addressnya juga. Nah, sedangkan ketika ketambahan tetangga nih, ketambahan blok baru satu kawasan, kita perlu namanya subnet. Jadi perlu apa namanya? Istilahnya apa enaknya ngomongnya? Pengelompokan. Jadi yang awalnya networknya 192.168.10 di subnet nih 116.132 ada 148 gitu. Keuntungannya apa sih, untuk apakah nggak bisa kalau kita taruh semua di sini, semua jadi 168.10 subnetnya, bisa nggak? Bisa aja, cuma nanti ketika ada nih host-host yang berdekatan, itu nanti jadinya butuh bandwidth yang lebih ketika semua jadi di satu network. Sedangkan kalau di subnet gini, ketika berada di satu subnet yang sama, itu dia nggak perlu routing, nggak perlu bandwidth yang besar juga. Nah, jadi gang adalah subnet, kemudian masing-masing subnet memiliki host address, broadcast address, dan network addressnya sendiri-sendiri. Ya, network addressnya di sini subnet namanya, kemudian ada broadcast.
Nah, jadi keperluan subnetting itu untuk mempermudah pengelolaan, kemudian optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan, karena jaringan lalu lintas tidak terpusat pada satu network yang besar. Tuh. Ini juga termasuk nanti kalau ada mata kuliah lanjutannya itu rekayasa traffic namanya di sini nanti. Lanjutan dari pengelolaan subnetting ini. Nah, kemudian apa itu subnet, Mas? Kalau kita suka nyeting di komputer, contohnya nih. Coba kita lihat properties sebuah komputer dulu. Nih. Contohnya kita punya alamat IP 192.168.100.15. Nah, kemudian nanti kalau di pengaturan di sini ya, di adapternya. Sebentar saya dipanggil. Halo, cek cek. Mas Hanif wis rada mumet urung iki. Orang mumet gur panas ndak sih? Wis celut-celut ngono berarti. Iya, aku masalahnya gak paham jaringan loh. Jadi ini ikut awal sih belajar ini iki. Ya padha wae Mas iki. Ya lek ben dadi hacker nggak apa-apa belajar jaringan. Pengen dadi hacker belajar ning kene kudu tenanan Mas. Ning IP iki. Saya kira tak pikir ki skripsi udah kenapa kayak wis ngono. Lah ya kuwi. Sorry, lagi banyak gangguan, banyak kepentingan di rumah. Kalau ditinggal rame ya. Lumayan, Pak. Iya, Pak. Kalau pas ngajar sepi. Nah, jadi subnet itu digunakan untuk mengatur bagaimana kita membagi jalan, gang, atau membagi network ID dan host ID-nya. Kemudian untuk mengetahui address mana saja yang berfungsi sebagai subnet atau network ID, broadcast, dan alamat hostnya. Nah, subnet mask secara default ini untuk masing-masing kelas tadi. Jadi antara 1 sampai 127 subnet masknya 255.000. Artinya ini kebalikan dari alokasi oktet di alamat IP-nya atau alamat network ID-nya. Seperti itu. Nah, jadi kalau alamat IP-nya 192, subnet masknya itu 255.255.255.0. Seperti itu. Balikannya IP, Pak ya. Ya, kebalikan oktetnya. Jadi kalau kita jabarkan, jadi kalau istilahnya, kalau IP-nya itu misal nih, IP kelas C 111.0 ini 192.00 0 4 blok kan, masih 3 blok ya. 192 di sini 0.
Nah, ini kan berarti alamat IP-nya 192.0.0 dan 0. Nah, jadi kalau kebalikannya subnet kebalikan dari IP atau network address, itu subnet mask itu nilainya semua yang bernilai 0 itu jadi 1. Gitu. Jadi kan ini 1 di depan udah 1, sisanya 1 dan terusnya lah ya. Kalau digambarin jadi 1 terus. Contohnya di sini aja. Kita punya alamat IP nilainya itu 111.000. Itu berapa bit itu? 8 bit. 0 111 jadi 0 111 000. Ini bit IP kita. Kan berarti kalau nggak salah 192 itu 168.1.1. Nah, subnet masknya itu kebalikan dari si IP. Nah, jadi subnet mask itu nilai bitnya semua 1. Gitu ya. Sesuai kelasnya nanti. Jadi yang dicocokin dulu kelasnya dulu, baru kemudian subnet masknya. Tuh. Nanti gimana kalau kalau kita pakai IP sekian 192.168 sedangkan subnet masknya 24/24 itu artinya nilai jumlah bit 1 yang ada di blok IP-nya kan ada 24 ini. Nah, artinya ada jumlah IP-nya itu senilai 2/8. Nih, di sini jadi sisanya untuk IP yang tersedia. Coba kita lanjut dulu. Ada kuliah nggak setelah ini? Jam ini Pak, jam 11. Nanti siang Pak positif Oh, spek Pak. berarti telat-telat dikit nggak apa-apa ya molor. Enggak Pak, santai aja Pak. Jam 11 masih lama Pak. Oh. Pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar tentang jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host sampai dan alamat broadcastnya. Termasuk nanti alamat network ID-nya ya. Aduh, dipanggil lagi.
Aduh. Ya, jadi kalau namanya lokasi IP pertanyaan ya sekitar ini aja. Ntar nanti kita coba latihan soalnya aja. Nah, coba kita ngitung. Masukkan suaranya. Ya. Kita ngitung alamat IP nih. Punya IP 192.168.7.2. Nah, kemudian dikasih subnet /24. Nah, artinya network 192.168.7.2 itu sama dengan 192.168.7.2/24. Nah, kenapa? Karena IP yang pertama tanpa /24 artinya menggunakan subnet default kelas IP tersebut. Tadi kan 192 sampai 223 itu 233 alamat IP kelas D. Jadi defaultnya adalah /24. Nah, nanti kita kalau kita mau membagi beberapa network dari 192.168 ini 72, kita bisa bikin /25 atau 26 dan terus sampai terkecilnya. Nah, kemudian ya /24 diambil dari jumlah nilai bit 1 yang ada di blok 32 bit itu. Nah, konsep subnetting ini nanti disebut dengan CIDR atau Classless Interdomain Routing yang diperkenalkan 1992 itu oleh IETF, Internet Engineering Task Force ini. Kemudian ya dikembangkan lagi ke subnettingnya. Nah, contohnya di sini artinya classless interdomain routing itu dalam satu kelas, kemudian di dalam satu domain tidak perlu routing eksternal, artinya udah pasti bisa terhubung. Nah, contohnya di sini ada subnet mask 255.128 itu /9, artinya kan ada 9 bit yang menjadi subnetnya. Kemudian ada subnet mask 10, 11, /11, /12 terus sampai /30. Jadi ketika di satu IP menggunakan slash ini, dia tidak ada beberapa host itu tidak perlu routing. Jadi karena sudah di dalam satu kelas dan satu subnet bisa langsung berkomunikasi. Lanjutannya, contohnya kita mau subnetting di kelas C. Kelas C itu kan defaultnya 192 sampai 233. Nah, kita mau buat /26 nih. /26. Kemudian jadi artinya subnet masknya kita buat 255 sampai 192. Nah, kemudian nih kalau blok subnetnya kita bisa buat beberapa lagi nih. Artinya dari blok subnet itu bisa kita buat subnet yang lebih kecil lagi. Nih. Sehingga ketika jumlah subnetnya itu 2 pangkat X, di mana X itu binari 1 pada oktet atau blok terakhir. Kemudian ada 4 subnet kan jadinya. Contohnya di sini /26 kan blok terakhir nilai jumlah bit satunya ada 2, sehingga ada bisa dibuat subnet lebih kecil 4 subnet. Kemudian ada jumlah host per subnet itu 2 pangkat Y minus 2. Y itu adalah nilai dari banyaknya 0 pada oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnetnya ada
26. 2 pangkat 6 dikurang 2 maksudnya. 64 dikurang 2 itu 62. Nah, contoh aja lah ya. Mana nih? Nah, kemudian ini kalau ngitung blok subnetnya tadi dari 256 artinya IP paling akhir. Kemudian dikurangi IP awal. Itu 64 kan nilainya. Kemudian di blok-blokin aja. 1264 tambah 64 128. Kemudian 128 tambah 64 itu 192. Nah, jadi blok subnetnya nanti bisa dibuat 0, 64, 128 dan 192. Kemudian alamat host broadcastnya itu nilainya satu angka sebelum subnet dan satu angka sebelum subnet berikutnya. Itu broadcast alamat host yang valid dan broadcastnya. Nih, contohnya di sini. Jadi tadi alamat 192.168.70 itu kalau kita buat blok subnetnya yang pertama itu 1 sampai 163. Ini 0 sampai 63, kemudian 64 sampai 127, 128 sampai 192, kemudian 192 sampai 255. Latihan nih contohnya 192 150 20/28. Yang diambil yang terakhir Pak ya. Uh, udah mau presentasi belum? Kalau belum presentasi nanti. Gimana? Gimana pertanyaannya? Itu kan yang berarti yang diambil yang ini Pak ya, angka terakhir Pak ya. Yang 0, 1, terus 2. Itu broadcast ya. Jadi tadi yang host pertama itu host pertama itu yang angka setelah subnet. Kemudian broadcast itu angka terakhir sebelum subnet selanjutnya. Nah, contohnya kalau latihan ini kita punya IP 192 168.50.20/28. Nah, artinya kita coba cari hitung dulu. Kalau /28 itu berarti kan bit oktet terakhirnya ada 3 nilai angka 1. 3 nilai 1. Nah, ini oktet terakhir. Artinya tadi kalau kita pakai rumus yang di atas, jumlah blok subnetnya ada berapa blok subnetnya? 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat 3 itu nilainya 6 Pak. 2 pangkat 3 6. Yang benar.
Ya, ingat sambil buka lagi rumusnya. X itu nilai 1 kan. Kemudian jumlah host per subnetnya. Berapa? 2 pangkat 3? 8. 8. Jumlah hostnya berapa berarti jumlah host? Jumlah host oh, banyak ditinggal ini. Astaga. Nggak apa-apa, Pak. Tuh, bapak saya lagi ikut webinar jadi harus bantuin banyak. Jumlah hostnya berapa tadi ini? Jumlah hostnya? Pak, banyak banget sih nolnya di sini. Banyak, Pak, nolnya, Pak. Cuma 8 bit kok. Artinya 2 pangkat Y itu berapa? 2 pangkat Y? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Berapa tuh nilainya? 32. 32. Mbak Frida pinter, aku kalah. Iya loh, Nek. 32 ya. Jadi ini bisa jadi 8 blok subnet lagi, kemudian masing-masing blok subnet itu punya 32 host, alamat host, kemudian dikurang 2 kan, dikurang 2 itu untuk yang pertama apa kepentingannya 2 ini, alamat network atau net ID, kemudian yang lain broadcast. Nah, bentar. Mbak Frida sampean paham kah? Ya rodok. Aku nggak paham tuh, ya Allah, tenangku pedasku.
Oke, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya alhamdulillah sudah bisa kembali. Ketua di Lampung Timur, yang hormati. Oke. Contoh lain ya. Contoh lain, misalnya kita punya IP itu 192.100 berapa? 10 kosong kosong Pak. Ya, nggak usah susah-susah. Jadi kita fokusnya di sini sih. Kalau di subnetting itu fokus di slash-nya. Misalkan slash-nya 30. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan jangan 30 sih, terlalu sedikit. Taruhlah 28. Jadi kalau 28 mati. Kemudian pertanyaannya berapa network address-nya? Network ID. Berapa broadcast address-nya? Broadcast address. Kemudian apa lagi yang tadi ditanyain? Ya udah, coba 2 dulu deh. Nah, penyelesaiannya berapa, gimana berarti? Kalau 28 kan berarti dia sisa trik ngerjain soal kayak gini sih gampangnya kan totalnya itu ada nih contoh host pertama sama host terakhir. Nah, kalau kita ingat kan total IP kan bloknya ada 32 bit. Dan di sini dipakai 28 bit sebagai subnet. Artinya sisa 4 bit. Nah, 4 bit tadi kan berarti 2/4 itu alamat IP yang tersedia di subnet ini. Berapa 2/4? 16. Nah, jadi kalau kita punya IP 192.110.1, kemudian di totalnya ada 16 IP. Berarti kan dimulainya IP pertama itu 192.110.0 sampai IP yang terakhir, IP ke-16 itu 192.110.15. Gimana? Mudah nggak kalau tak cepetin kayak gini? Allah Pak. Nah, kemudian ditanyain network ID-nya. Ya kalau kayak gini kan udah ketahuan. Network ID itu selalu yang pertama, sedangkan broadcast address itu selalu yang terakhir. Gitu. Jadi host pertamanya berapa? 10 titik berapa ini? Host pertama itu pasti 10.1 IP pertama setelah net ID-nya. Kemudian host terakhir ya IP sebelum alamat broadcast-nya, berarti di sini 114 gitu.
Coba yang lain. Kalian yang bikin soal deh. Punya IP berapa? Siapa ya? 192 Pak. 192 lagi. Nggak bosen? Kalau di susah malah bingung Pak. jadi kita tuh fokusnya malah di sini sih. Di subnetnya ini. Kalau IP-nya mau terserah 192. Berapa? Ayo berapa? 192 terus lanjutin. Berapa nih? Itu anu Pak ya, terserah Pak ya. Ya, terserah. Coba berapa? 92 168. 168. 168. Terus 11. 11. Kira ya. 1/27 Pak. 1/27. Oke. Apa Ayo ini? teman-teman yang jawab, saya cuma jadi jawaban saya. Coba bantu nyelesain ini yang lain. Berarti sisanya berapa bit ini yang kosong? 5 Pak. 5 bit. Berarti ada berapa IP yang mungkin? IP yang mungkin ada di network ini gitu. Nah, ya ini kan 2/5 ini. Berapa? 32. 32. Ya jadi totalnya kalau /27 itu punya 32 alamat IP. Kalau /24 totalnya berapa berarti? Berapa IP? 2/8. 256 IP. Sebenarnya yang triknya sih di sini kalau saya ngerjain soal kayak gini dulu. Adalah sisanya berapa nih? 32 dikurang 24 8 kan. 8 itu berarti dia punya IP 256 totalnya. Ini kalau /24 masih gampang. Kalau /23 berarti 32 dikurang 23 sisanya berapa? 9. 2/9. 2/9 berarti dia punya IP 512. Gampang tuh. Cuma kelipatan 2 aja kok ngitungnya. Kalau semakin kecil berarti jumlah IP-nya kali 2. Subnetnya semakin kecil kali 2 gitu. Ini kita tahu yang ini, lanjutin soalnya Mas Hanif nih. Punya 32 IP. Network ID-nya berapa? Network ID-nya 11.0. Mas Riko bantu jawab Mas. Network ID-nya 11.0. Apa ini? BC-nya broadcast. Broadcast-nya di 11.31. 31. Siapa tuh? Mbak Fridan yang pinter kayaknya. Orang TKJ jangan-jangan. Iya Pak, ada pinter hitung-hitungan Pak. Host pertamanya 11.1. 11.1. Host kedua, host terakhir 11.30. 11.30. Nah, kan ketahuan ya patternnya nanti polanya kalau kayak gini.
Jadi namanya broadcast address itu pasti bentuknya ganjil, bilangan ganjil. Kemudian network ID itu pasti bilangan genap. Itu polanya sih gitu polanya. Coba lagi. Contoh lain, misal nih kita punya IP 192.100.150. Di sini /28. Nah, gimana coba dinentuinnya? Kalau tadi kan cuma 1010 aja yang belakang ini. Oh, berarti kita ya tetap ini berarti jumlah IP-nya kan kita tentuin dulu network ID-nya. Berarti kalau kita lihat jumlah IP-nya tadi 2 pangkat 4. Kemudian di sini 32 totalnya. Net ID-nya dari sini berarti saya lupa caranya malah. Kalau cara simpelnya kan berarti setiap kelipatan 32 tadi 32 berarti 0 sampai 31 ya, 0 sampai 31, kemudian 31 sampai tambah 31 lagi 62 atau 64 64 gini cara bodon 31 sampai 63. Ini 64 sampai 97. 97 atau 95. Ya berarti si network ini, alamat IP ini ada di subnet yang ini, di antara 31 sampai 63. Itu sih. Ya kalau lebih simpel lagi ya cari di Google IP kalkulator gitu. Nah ini kalau contoh lain di subnetting di IP kelas B. IP kelas B artinya alokasinya lebih banyak di sini. Nah, contohnya dia kemungkinannya dari /17 sampai /30 jumlah IP-nya. Contohnya subnetting dari IP 172.16.00/18. Nah, kita tentukan alamat IP pertama, IP terakhir, alamat broadcastnya kan sama sih pertanyaannya. Nih jumlah hostnya sekitar 16.382 host. Ya kan ini udah diambil 2 untuk network address dan broadcast. Nah, kemudian kalau kita tanya seblok subnetnya ada yang mungkin 064.128.192. Tuh. Ya, ini sama ya kayak tadi yang di atas soal kedua. Ini artinya blok subnet. Kemudian hasilnya gimana di sini nih? Mau ngerjain yang ini? Skip dulu. Tinggal sedikit sih materinya habis tuh. Nah, ini kalau subnetting di kelas A. Kelas A itu bisa /9 sampai /30. Metodenya masih sama. Jumlah hostnya aja yang berubah semakin banyak.
Kemudian ini jumlah box subnetnya 0 dan 1 di sini nih. Ini contoh, ini kalau penyelesaiannya nih. Nah, kebalikannya dari kelas A dan kelas B tadi, kalau subnetting semakin, kalau kelas A jumlah networknya sedikit. Mana nih? Jumlah subnetnya lebih banyak ketimbang kelas C. Sedangkan kalau kelas C jumlah networknya, subnetnya sedikit, tapi jumlah hostnya juga sedikit. Tuh. Ada yang mau tanya ini tentang subnetting? Ya gini sih, jadi kepentingan subnetting itu untuk alokasi kebutuhan jaringannya, kebutuhan IP di jaringan. Jadi kalau kita belajar kasusnya, contoh kita punya LAN nih, kita mau merancang sebuah jaringan LAN, kemudian kita kita tahu kebutuhannya, sama halnya ketika kita mau beli IP public itu, kan nggak mungkin kita semua dimasukin satu blok di /24. Ya mungkin, cuma kan jadi nggak efisien. Jadi kebutuhan subnetting itu untuk efisiensi kerja jaringannya. Contoh kita punya kita mau buat LAN, jumlah hostnya berapa? Jumlah hostnya 100 misal. Jadi apakah kita perlu berapa nih IP-nya berarti? Kalau kita punya jumlah host 100. Ya, jadi kalau ketika in case kita mau merancang sebuah LAN dengan jumlah hostnya 100, maka kebutuhan IP-nya itu kan kelipatan 2, antara 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, terus sampai 256. Nah, 100 ini kan berarti dia di antara 64 dan 128. Di sini ada 32. 32, 64, 128. Nah, jadi kita cukup bikin satu blok IP itu dialokasikan di 128 IP. Nah, tapi nanti dari 128 ini kan dikurangi 2, sehingga total IP host yang available, yang tersedia itu cuma 126. Tuh. Kenapa nggak pakai yang 256 aja? Ya karena yang pertama biayanya lebih banyak, lebih besar. Kemudian nanti ya jadi sisa, jadi banyak IP yang nganggur. Kalau kita cuma pakai 128 berarti kan bisa biaya sewa IP-nya itu lebih murah. Selain itu juga ya lebih sedikit IP yang nganggur juga. Gitu sih. Ini untuk contoh perancangan jaringan. Kenapa kita butuh subnetting? Kenapa kita harus alokasikan IP sesuai kebutuhan? Tuh. Ada yang mau ditanyain? Mas Riko silakan bertanya, Mas. Nah, Riko. Enggak di sini. Udah enggak? Ini kebanyakan ditinggal. Terus kemabul Pak Siraku, Pak. Masih hitung-hitungan sedikit, Pak. Lumayan. Kalau belum pernah belajar jaringan, jadinya ya lumayan iya. lumut.
Iya sih kalau belum pernah megang jaringan sama sekali. Yang penting belajar ngoprek kayak. Ya kemarin siapa yang suka nekrotik? Nah, Mas Mutarom tuh yang guru TKJ tuh. Iya Pak, itu Iya Pak, guru Mas TKJ. Mutarom. Sama Mas Zega ini Pak, dia juga Oh, guru TKJ Zika Pak. juga ya. Wah, Sepaham lah. bukan Pak. Wah, Pak. Oh. Lagi ngawas tuh. Ada yang lagi ngawas, ada yang lagi kerja. Apa ya, gimana nih jelasinnya? Contoh lagi, kalau kita butuh IP 50 ya berarti dari slashnya berapa berarti butuh slashnya? Slash 27 kan 32 tadi. Berarti slash 26. Slash Pak, 26 ya. Kalau butuh 1000 IP, kita butuh slash berapa? Slash 22. Itu sih. Nanti ketika kita nyewa IP slash 23, nah, nyewa IP misal kan di sini kan dia si ID nick ini cuma nyewain IP slash 24 sama slash 23. Jadi ketika kita nyewa slash yang slash 23, ya nanti bisa kita alokasikan juga sih. Dari slash 23 itu nanti masih bisa kita kecilkan lagi. Artinya bisa jadi beberapa blok subnet yang lebih kecil, yang lebih efisien juga. Cuma ya kalau kita butuhnya cuma 100 tapi kita sewa yang 23 atau 24, ya biayanya yang jadi ini membengkak. Keunggulannya ya nanti kemungkinan misal ternyata tahun depan hostnya nambah nih, komputer pegawainya nambah jadi 300 gitu. Dan butuh IP public semua. Ya, kemudian jadi gampang kalau urusan bisnisnya, perencanaan bisnisnya seperti itulah. Karena kita sudah nyewa investasi yang awal yang agak banyak, jadi kita nggak perlu sewa lagi, nggak perlu tambahan sewa gitu di slash 23 ini. itu sewanya per tahun Pak ya? Ya, per tahun. Berarti kalau udah habis jangka waktunya ya bayar lagi Pak ya? Oh iya no. Harus bayar. Atau bisa juga nyewa dari yang penyedia ISP. Jadi beberapa ISP itu ngasih juga namanya layanan IP statik atau IP public. Kalau yang langganan Indohome itu kan kita dapatnya IP private. Jadi kita nggak bisa ngakses komputer kita dari luar. Tuh. Padahal kalau kita bisa ngakses kan lumayan. Kalau layanan Telkom itu yang nyediain dedicated internet itu namanya Astinet kalau nggak salah. Harganya itu lebih mahal memang daripada IndiHome. Nah, jadi kalau kita balik ke yang bahasan atas, slide berapa tadi? Ya yang tentang IP private dan IP public. Jadi si IndiHome itu dia punya sebendel nih, taruhlah IP poolnya banyak. IndiHome punya IP banyak, IP public. Dia sewa IP public. Taruhlah slashnya mungkin 20 atau 18 malah. Atau 16.
Dia punya sewa IP, dia sewa ke IDNIC 18 IP public. Nah, nanti dia beberapa itu dia cuma pakai di, kalau slash 18 itu kan berarti totalnya berapa tuh? 2 pangkat 14. Banyak lah. Nah, kemudian jadi beberapa IP public ini dia pakai untuk layanan dia sendiri. Ada yang untuk layanan Astinet contohnya. Astinet itu dia cuma nyediain beberapa IP juga. Ada juga yang berfungsi sebagai IP untuk perangkatnya. Jadi untuk perangkat jaringan biar bisa diremote dikasihnya IP public gitu. Nah, kemudian sampai ke pelanggan. Ini contohnya layanan web host misal. Kemudian perangkat jaringan. Kemudian apa ya? Ya, dijual belikan lagi, sewakan lagi. Nah, kemudian dari IndiHome ini kalau ke pelanggan dia dikasihnya IP static. Dari mana ya? IP private di mana? IP private-nya ya kita lihat di router di modemnya IndiHome yang dikasih itu kan pasti di settingnya 192 sekian kebanyakan. IP private untuk masyarakat umum. Tuh, gitu kepentingan penggunaan IP itu di situ. Gimana? Ada yang mau ditanyakan apa kita cukupkan perkuliahannya? Kalau IP yang ini Pak, apa? Kalau yang Indium itu yang dari apa? Yang melalui kabel telepon sama yang melalui ini Pak, apa namanya? Melalui kayak radio itu Pak, itu beda IP Pak ya? Itu kalau Kan melalui privat sama ini. gimana? Ya seperti itu Pak. Ya kalau kabel dan radio itu nanti pasti sebenarnya nyambungnya sama sih nanti. Jadi misalkan ada radio di sini, kemudian ada yang kabel di sini ada yang pakai radio, kan pasti dia nanti nyambungnya ke sini pasti ke router Telkom lagi. Di sini router Telkom. Nah dari sini nih sebenarnya dia udah ngasih IP private. Namun tapi mungkin di sini ada juga namanya untuk jaringan manajemen dia dikasih IP public. Jadi keuntungannya IP public kan bisa diakses ya. Jadi si teknisi Telkom itu nggak perlu, Iya Pak. ya nggak perlu datang ke onsite-nya ini ketika terjadi trouble di beberapa titik. Jadi di sini bisa jadi ada 2 IP, ada IP private, ada IP public. Gitu. Nih kalau kita baca di Astinet, mana ya ntar? Yang terakhir dalam bahasan saya itu adalah Signaling. Saya lupa gimana dibaca. Nah, kalau enggak di ITN. pertama adalah transparansi. Kita lakukan semua konsultasi. Ya ini banyak lah. Kalau mau sewa IP public untuk rumahnya mungkin boleh. Tapi kalau kayak gini sistemnya dia remote. Nanti kalau remote di bahasan yang lain.
Jadi kita di sini bahas tentang alokasi IP di hari ini, di kuliah saat ini. Ya, ada yang mau ditanyain? Insya Allah cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup kita akhiri perkuliahannya. Mohon maaf karena banyak ditinggal. Jadi terima kasih atas Nggak apa-apa, partisipasinya. Pak. Sebentar, belum saya dokumentasikan. Mana yang banyak coretan? Ntar ya, saya sebelum ditutup dokumentasi dulu. Kalau ada yang mau on Ya cam, Pak, biasanya ini Pak apa? Buka apa namanya? Lupa aku Pak. kalau ada yang mau on cam boleh on cam. Pak itu Pak. Ya, buka kameranya. Komputernya nge-lag. Just a moment. Iya. 1, 2, 3. Cendung, cendung. Bapak tinggalnya di Pekalongan sebelah mana Pak ya? Sebelah sini. Di Sidodadi kalau mau main, kalau tahu desanya. Di Bedeng 31. Piye, mau Dekat main? Indomaret enggak Pak? Indomaret Metro, Indomaret Pasar Pekalongan. Yang anu Pak, Indomaret yang ini yang di tengah-tengah apa itu lupa aku. Habis tikungan itu Pak, yang dari metro kanan jalan Indomaretnya cuma satu Pak. Dari Metro kanan jalan. Indomaret ya, deket situ. Belakangnya lah. Kan sebelum Indomaret ada perempatan ke kanan itu. Perempatan lapangan. Oh iya Pak. Ya, ke situ. Masuk situ lurus 500 meter nyampe. Oh berarti berarti di pasar Pekalongan itu Pak ya? Pasar template lah jatuhnya. Oh iya Pak. Ya, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua.